Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian sekarang ini hari ini? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran dan juga kehidupan Muslim. Jadi para ulama itu mengklasifikasikan fungsi hadis dalam berbagai bentuk besar, seperti yang pertama sebagai penjelas dari Al-Quran atau bayan tafsir, bahwa hadis itu berfungsi untuk menafsirkan dan juga merincikan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau global, mujmal. Dan tanpa hadis banyak perintah Al-Quran yang tidak dapat dilaksanakan dengan tepat. Contohnya Al-Quran yang memerintahkan mendirikan sholat pada Al-Quran surah Al-Baqarah, namun tidak menjelaskan jumlah rakaat, gerakan, atau juga bacaannya. Hadis Nabi yang kemudian menjelaskan secara detail tata cara sholat, seperti yang disebutkan di dalam hadis, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari nomor 631. Bahwa di sini juga hadis bukan hanya menjelaskan perintah ritual, tetapi juga seperti nilai-nilai akhlak, etika sosial, dan juga ekonomi, ataupun bahkan masalah kenegaraan. Bahwa sehingga fungsi penjelasan ini yang mencakup aspek hukum syariah dan juga adab Islam. Dan fungsi hadis yang kedua sebagai penguat atau bayan at-taqiq. Hadis yang berfungsi untuk menegaskan dan menguatkan ajaran Al-Quran, yang dimana dalam fungsi ini hadis tidak menambah ataupun mengurangi, melainkan mempertegas apa yang sudah ada. Contohnya adalah perintah untuk berbakti kepada orang tua di dalam Al-Quran surah Al-Isra, yang di dalam hadis Nabi itu mempertegas yang berbunyi keridaan Allah tergantung kepada keridaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan keduanya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1899. Bahwa di dalam fungsinya ini hadis itu berperan untuk memperjelas penekanan suatu perintah ataupun larangan, sehingga umat tidak meremehkannya. Bahwa ini menunjukkan bahwa Islam itu menekankan nilai-nilai moral dengan penguatan dari Nabi. Dan yang ketiga ada sebagai penetap hukum baru atau bayan at-tashri'. Hadis juga terkadang untuk menetapkan hukum-hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Bahwa namun demikian ini penetapan ini tetap bersumber dari wahyu atau wahyu selain Al-Quran, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Contohnya larangan menikahi seorang wanita bersama dengan bibinya dalam sebab itu, padahal Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkannya. Ya, hadis riwayat Bukhari nomor 5109. Dan di dalam konteks ini hadis menunjukkan fleksibilitasnya syariat Islam, yakni untuk kemampuan untuk menjawab persoalan baru yang belum dirinci di dalam Al-Quran, tanpa harus menyimpang dari prinsip-prinsip pokok. Dan yang keempat ada sebagai pembatas keumuman atau bayan at-takhsis. Hadis ini juga berfungsi untuk membatasi makna umum ayat-ayat Al-Quran
jawabannya itu bisa lebih proporsional dan juga realistis. Bahwa contoh di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang memerintahkan pemotongan tangan pencuri. Hadis membatasi dengan syariat tertentu yang misalnya pencurian harus dari tempat yang aman dan mencapai nilai minimum tertentu. Bahwa fungsi ini sangat penting untuk menjaga keadilan dalam pelaksanaan hukum Islam. Tanpa pembatasan melalui hadis, beberapa hukum dalam Al-Quran ini bisa menjadi terlalu keras atau tidak sesuai dengan konteks sosialnya. Fungsi hadis dalam kehidupan nyata, bahwa selain berhubungan dengan Al-Quran, hadis juga berfungsi secara praktis dalam kehidupannya sehari-hari. Yang pertama itu sebagai pedoman akhlak dan adab, bahwa hadis yang mengajarkan akhlak mulia seperti jujur, sabar, amanah, dan juga kasih sayang dan persaudaraan. Dan yang kedua itu sebagai landasan ilmu pengetahuan, yang banyak hadis yang mendorong eksplorasi ilmu pengetahuan. Misalnya perintah untuk mencari ilmu meski sampai ke negeri Cina, atau anjuran menjaga kesehatan. Dan yang ketiga sebagai sumber perundang-undangan Islam dalam banyak sistem hukum Islam atau fikih. Hadis menjadi dasar pengambilan hukum selain dari Al-Quran dan juga ijtihad. Dan yang keempat itu sebagai dokumentasi sejarah, yang hadis ini juga bisa menjadi sumber utama di dalam rekonstruksi sejarah Nabi Muhammad SAW dan juga kehidupan para sahabat. Jadi kesimpulan, hadis memiliki peranan vital dalam ajaran Islam. Ia tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap Al-Quran, tetapi juga menjadi sebagai penjelas, penguat, penetap hukum tambahan, pembatas kerukunan hukum, serta juga panduan dalam membangun peradaban Islam. Yang dengan memahami fungsi ini secara utuh, umat Islam dapat mengamalkan ajaran Islam secara lebih benar, komprehensif, dan sesuai dengan tujuan syariat atau maqasid al-syariah. Di sini ada yang ingin ditanyakan atau yang mau bertanya? Saya Pak. Iya, dari pertanyaan dari saudara Edi Ferdiansyah ini tentang, dia bertanya bagaimana hadis membantu memahami Al-Quran. Ya, jadi hadis membantu memahami Al-Quran dengan beberapa cara, yaitu dengan penjelasan ayatnya, bahwa hadis dapat menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran yang tidak jelas ataupun memerlukan penjelasan yang lebih lanjut. Dan yang kedua itu interpretasi Al-Quran, bahwa hadis ini dapat membantu memahami interpretasi Al-Quran yang benar, karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali menerima wahyu dari Al-Quran. Bahwa hadis ini dapat bisa memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan Al-Quran, sehingga bisa membantu untuk memahami bagaimana untuk menerapkan ajaran Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa hadis juga bisa dapat memberikan ilustrasi dari konsep-konsep Al-Quran seperti konsep sabar, syukur, dan juga ikhlas. Dan dengan demikian, hadis ini menjadi salah satu sumber penting untuk memahami Al-Quran dan juga mengembangkan pemahaman tentang ajaran Islam. Dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.